Kalau Ustadz bilang sebernama, jawabannya rajin, kreatif, luar biasa. Bisa? Oke. Sebernama, rajin, kreatif, luar biasa. Tepuk tangan. Sekali lagi, sebernama, Masya Allah, calon-calon anak soleh dan soleha. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga pada hari kiamat nanti kita mendapat syafaatnya atau pertolongan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Awal kata, tak kenal maka tak sayang. Izinkanlah Ustadz di sini memperkenalkan diri. Yang pergi biarlah pergi, walaupun pergi tetap di hati. Apa kabar anak-anak Ustadz sekalian? Baik? Baik? Alhamdulillah. Perkenalkanlah saya Ustadz Denny yang mengisi tausiah pada saat ini. Siapa nama Ustadz? Ustadz Denny. Ustadz sudah siapkan hadiah ini. Ustadz ada amplop. Nah, ini kalau nanti ada pertanyaan ketika Ustadz ya bertausiah, berceramah, pun ada makanan, Ustadz bawa ini. Kalau untuk anak-anak sebernama, insya Allah ya Ustadz persiapkan. Asal anak-anak sebernama semangat dalam menuntut ilmu, khususnya ilmu agama, karena kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan ilmu. Orang yang sukses dengan ilmu. Selanjutnya di sini Ustadz memakai metode ceramah sami'na wa atokna. Ada 4 orang mendengarkan ceramah anak-anakku sekalian. Yang pertama, sami'na wa atokna, mendengar, mematuhi dan mengamalkannya. Ini yang baik, yang bagus. Ya, mendengar kemudian mengamalkannya. Yang kedua, sami'na wa asaina, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Yang ketiga, sami'na wa bisikna, mendengar tetapi berbisik-bisik. Yang keempat yang bahaya ini, sami'na wa ngantukna, mendengar tetapi dia ngantuk, tunduk-tunduk. Pikir ustaznya husuk, rupanya ngantuk. Ya, pada kesempatan yang berbahagia ini, ya, yang kami muliakan Bapak Kepala Sekolah, begitu juga ibu-ibu guru, pengajar sekolah Sebernaman, begitu juga para orang tua yang berhadir, dan yang Ustadz sayangi, anak-anak kami sekalian. Ikan sepat, ikan gabus, semakin cepat, semakin bagus. Ustadz tidak mau ikan kakap, ikan lele, banyak cakap, bertele-tele.
Yang penting ikan muzair, ikan sembilan. Kalau sudah cair, Ustadz pun pulang. Baiklah anak-anak Ustadz sekalian sekolah Subernaman, pada kesempatan yang berbahagia ini Ustadz diundang datang ke sini. Ustadz dari pesantren Darul Arafah, ya. Asal Ustadz dari kota Tebing Tinggi. Ustadz mengajar dari tahun 2000 di pesantren sampai sekarang, berarti sudah 23 tahun. Tambah santrinya 6 tahun, berarti Ustadz di desa Laubagri, kecamatan Kutalim Baru sudah 29 tahun. Ustadz di kampung Ustadz di Tebing hanya 13 tahun. Jadi Lakaru sudah lama di tanah Karu. Alhamdulillah pada momentum saat ini kita memperingati Isra dan Mi'raj. Apa itu Isra? Siapa yang tahu? Maju ke depan. Maju ke depan. Kasih apanya? Mic-nya. Sini. Apa itu Isra? Perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Beri tepuk tangan. Kita cairkan langsung. Ini uang dari Ustadz nih, berkah ini. Salim. Masya Allah, untuk beli bonbon ya. Ya, itulah Isra. Isra adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari kota Mekah ke kota Palestina. Itu ya, sekarang jauhnya itu 1.500 km. Mi'raj apa? Mi'raj adalah perjalanan Nabi dari bumi ke langit ketujuh, kemudian mengelilingi surga dan neraka, kemudian berdialog dengan Allah untuk menerima sholat 5 waktu. Awalnya sholat kita itu 50 waktu sehari semalam. Bayangkan, sekarang aja 5 waktu sehari semalam kita jarang melaksanakan sholat. Siapa yang 5 waktu sholatnya? Angkat tangan. Ada? Maju ke depan. Ada? Siapa di antara? Coba maju ke depan. Kita tes bacaan sholatnya. Bisa nggak? Ya. Maju ke depan. Gak apa-apa, tes. Ini sholat 5 waktu. Sebutkan namanya. Ya, siapa namanya? Sholatnya 5 waktu. Sholat apa aja? Sholat subuh. Pakai mic-nya. Selanjutnya Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Zuhur 4 rakaat. Asar 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat. Isya 4 rakaat. Jadi totalnya berapa rakaat? Coba ditambahkan. Ya, subuh 2, zuhur 4, 6, tambah asar 16. Sholat ya, itu dipertahankan. Alhamdulillah kita cairkan kembali. Ya, beli bonbon. Salam. Masya Allah, berkah. Ya, silakan dulu. Itulah yang diperintahkan Allah kepada umatnya, yaitu perintah sholat 5 waktu sehari semalam. Ya, jadi perjalanan Nabi ini adalah perjalanan spiritual, perjalanan suci. Kenapa? Cuma Nabi Muhammad lah yang diperjalankan Allah, nabi-nabi yang lain tidak. Jadi ketika Nabi Muhammad sholat di Masjidil Aqsa di Palestina, jamaahnya itu Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Mereka menjadi makmum, sedangkan Nabi Muhammad menjadi imam.
Di sini bukti bahwasannya Nabi Muhammad adalah pemimpin para nabi dan rasul, penutup nabi. Siapa yang tahu mukjizat Nabi Musa? Angkat tangan. Maju ke depan. Siapa yang berani? Siapa yang tahu mukjizat Nabi Musa? Ada yang tahu? Siapa? Anak-anak ada yang tahu mukjizat Nabi Musa? Ada yang tahu? Orang tua ada yang tahu? Silakan ibunya sini. Sebutkan apa saja mukjizat Nabi Musa, Bu. Tongkat Nabi Musa bisa membelah lautan. Yang pertama, tongkat Nabi Musa bisa membelah lautan. Yang lain Bu ada? Itu ada 3 itu mukjizatnya itu. Yang lain tahu Ibu? Jangan terkenal. Ini untuk anaknya dikasih wafer aja. Sehat. Ya. Mana anak yang dikasih? Biar semangat. Beri tepuk tangan kepada anaknya. Yang lain ada orang tua yang datang selain itu? Ada. Ya. Alhamdulillah. Jadi mukjizat Nabi Musa adalah tongkatnya dapat membelah Laut Merah. 600.000 Bani Israel menyeberang ya dari Laut Merah tersebut. Kemudian setelah lewat Bani Israel, umatnya Nabi Musa, Fir'aun pun mengejar mereka. Setelah Fir'aun di tengah laut, ya Allah menutup kembali laut tersebut. Tenggelamlah Fir'aun beserta para prajuritnya. Meninggallah Fir'aun dengan meminum air. Fir'aun, tahu Fir'aun kalian? Siapa Fir'aun? Orang apa? Kutali Baru bukan kan? Jadi Fir'aun adalah manusia yang mengaku dirinya Tuhan. Ya. Kenapa begitu? Karena dia beranggapan dia bisa mematikan dan bisa menghidupkan. Contohnya, 2 orang dipanggil. Ini ada 2 orang wanita. Saya bisa mematikan dan bisa menghidupkan. Dipanggil satu wanita ke depan, kemudian dibunuh. Saya bisa mematikan beliau. Dan wanita yang satu lagi tidak dibunuh, berarti saya bisa menghidupkan. Itulah prediksi Fir'aun. Tetapi matinya dengan apa? Dengan hanya menelan air. Matinya sepele, nggak pandai berenang Fir'aun. Belum diajari berenang sama bapaknya. Kalian nggak pandai berenang kan? Jago-jago berenang ini anak sungai ya kan. Makanya sebulan sekali minta ke kolam berenang ya. Itu sunnah Rasul, berenang, memanah dan berbudak. Yang kedua, mukjizat Nabi Isa. Siapa yang tahu? Ada yang tahu ya? Maju ke depan. Apa? Silakan. Siapa yang tahu mukjizat Nabi Isa? Angkat tangan. Silakan sini. Ini mic-nya. Bukan. Dapat berbicara dengan Tuhan. Terus yang lain ada lagi? Membuat kapal di atas bukit. Itu bukan Nabi Isa, itu Nabi Nuh. Ada lagi? Nabi Isa dapat menghidupkan orang yang mati. Ya, dikasih lagi nih wafer untuk pembawa acara. Terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah. Itulah mukjizat Nabi Isa adalah dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Itu yang pertama. Yang kedua, menyembuhkan penyakit kusta, penyakit kulit. Itulah Nabi Isa yang dikatakan menjadi Tuhan Yesus. Kita mempercayai Nabi Isa, tapi bukan sebagai Tuhan, akan tetapi sebagai Nabi, sebagai utusan Allah. Yang ketiga, Nabi Ibrahim. Siapa yang tahu mukjizat Nabi Ibrahim? Angkat tangan. Ada yang tahu? Ada yang tahu?
Mukjizat Nabi Ibrahim, dia dibakar tidak apa-apa. Kenapa? Karena Allah berkata kepada api, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Jadi api, tahu api kan anak-anak? Api panas atau dingin? Panas. Tetapi sama Nabi Ibrahim jadi dingin. Kenapa? Karena Allah yang membuat api tersebut dingin. Makanya ketika dibakar Nabi Ibrahim oleh Raja Namrud, dia tidak gosong, dia selamat. Karena diselamatkan oleh Allah. Perjalanan Isra Mi'raj ini pada malam hari. Nabi Muhammad berkendara dengan buruk. Buruk itu seperti kuda yang bersayap. Kecepatannya seperti mata memandang. Kita pandang ke Kerfur, langsung sampai buruknya ke Kerfur. 300.000 kilometer per detik. Sangat kencang dan cepat sekali. Ibaratnya komeng kalau naik kereta Jupiter, dia langsung koyak-koyak bajunya, saking cepatnya. Tetapi karena kekuasaan Allah, Nabi Muhammad tidak koyak-koyak bajunya. Jadi buruk itu kendaraan yang paling cepat. Jadi ketika mau dinaiki kendaraan ini, buruk ini sama Nabi Muhammad, buruk ini pun nggak mau. Kenapa? Karena baru kenal. Katanya tak kenal maka tak sayang. Makanya Jibril berkata kepada buruk, wahai buruk, tidak ada manusia yang paling mulia yang akan mengendaraimu kecuali Nabi Muhammad. Barulah buruk diam. Kemudian barulah Nabi Muhammad bisa menaiki buruk dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa ke kota Palestina. Kemudian naik ke langit ke-7. Langit pertama, Jibril dan Muhammad. Malaikat Jibril mengetuk pintu langit pertama. Tok tok tok. Assalamualaikum. Penjaga langit menjawab, waalaikumsalam. Man? Siapa? Saya Jibril. Waman ma'aka? Siapa yang bersamamu? Kata penjaga langit pertama. Ini langit pertama tahu kan? Inilah dia, langit dunia yang di atas kita. Ini namanya langit pertama. Itu ada 7 lapis langit. Apakah Muhammad sudah diutus oleh Allah? Sudah, barulah boleh masuk. Dibukalah pintu langit pertama, masuklah Nabi Muhammad. Di langit pertama Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Adam. Siapa Nabi Adam? Ada yang tahu? Nabi Adam siapa? Nabi Adam adalah siapa? Manusia pertama. Jadi dialah kakek kita. Kakek buyut kita itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Bertemulah Nabi Muhammad. Di langit kedua, begitu juga. Assalamualaikum. Ngetuk pintu dibuka sama penjaga langit kedua. Bertemu dengan Nabi Isa sama Nabi Yahya. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi yang paling tampan dan paling ganteng. Siapa yang tahu? Angkat tangan. Maju kita siapa? Sini. Maju. Siapa Nabi yang paling ganteng dan paling tampan? Siapa yang tahu? Maju ke depan. Siapa yang berani? Gak usah dijawab dulu. Maju dulu ke depan biar dapat hadiah ini. Ada yang berani? Yang berani ada? Maju. Harus menjadi pemberani, ya. Anak soleh dan soleh harus pemberani. Ya, maju ke depan.
Nabi yang paling tampan dan yang paling ganteng. Siapa namanya? Sebutkan nama. Nama nanti siapa? Nama saya. Siapakah Nabi yang paling tampan atau yang paling ganteng? Nabi Yusuf. Betul? Beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih hadiahnya. Masya Allah. Jazakallah khair. Ya. Itulah berarti Nabi Muhammad bertemu di langit ketiga bersama Nabi Yusuf. Di langit keempat Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Dan di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Muhammad pun berjalan mengelilingi surga dan neraka. Ada orang di neraka itu ya kukunya sangat panjang dan meraung-raung mencakari tubuhnya. Nabi Muhammad pun bertanya kepada malaikat Jibril, apa yang terjadi dengan manusia itu? Jibril pun berkata, dahulunya dia ketika hidup dia suka bergibah, mengomongin orang, menceritai keburukan orang. Ada yang suka menceritai kawannya? Ada yang suka mengejek kawannya? Suka membuli kawannya? Jangan. Nanti kamu di neraka akan menggrauk-grauk dirimu sendiri, bagaikan memakan daging ya saudara sendiri. Ya, keliling langsung ke surga. Di surga begitu indah, ya. Surga itu sangat indah, tidak bisa kita ucapkan dengan kata-kata. Apa yang kamu minta langsung dikabulkan. Mau minta apa? Minta coklat 1 truk, langsung turun coklat 1 truk. Minta susu, langsung turun 1 ember. Ya, mau jalan-jalan kemana? Mau jalan-jalan ke mall, langsung diberangkatkan ke mall. Jadi di surga itu apa yang kita inginkan langsung dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik mau apa? Kamu mau apa? Mau minta apa sekarang? Mau minta baju baru, langsung diberikan baju baru. Mau minta apa? Minta baju, langsung dikasih. Minta HP, langsung dikasih HP. Minta apa lagi? Minta apa? Minta Mickey Mouse, langsung dikasih Mickey Mouse. Mau minta apa? HP, langsung dikasih HP, bisa main game. Ya, jadi di surga itu apa yang kita ingini, apa yang kita minta langsung dikabulkan Allah. Kenapa? Karena di dunia kita sudah menerima ujian dan cobaan. Makanya ketika di surga Allah memberikan apa yang kita inginkan. Ya. Perjalanan Isra Mi'raj ini ya hanya 1 malam. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Padi dan Abu lainnya tidak percaya dengan perjalanan Nabi Muhammad. Ya, jadi perjalanan dari Mekah ke Palestina berapa hari tahu deh? Kawan anak Ustaz, itu perjalanannya 1 bulan naik kuda di zaman dulu. Kalau pulang balik berarti 2 bulan. Ini masa Nabi Muhammad hanya satu malam. Betul nggak itu? Betul. Tapi mereka tidak percaya. Inilah seperti sapu tangan Ustaz ini. Kita lihat ya. Bisa hilang nggak sapu tangan ini? Coba kita lihat. Ya. Nah, ini sapu tangan warna merah. Coba kita berusaha menghilangkan, masuk akal nggak? Ini kita misalkan, kita contohkan seperti ini. Ya,
Ya, ini ya. Coba kita masukkan ke dalam. Ya, kita sulapkan ini lampu merah ini. Di mana sapu tangan merahnya? Di tangan. Hah? Tengok ada? Di kanan, di tangan kanan atau tangan kiri? Kiri. Kita buka tangan kiri ya. Bin salabin abrakadabra. Kaki ada di tangan Kanan. di tangan kanan. Kita buka tangan kanan. Tepuk tangan lah. Kita ambil lagi ya sapu tangannya. Ada lagi. Ya, amazing. Nah, masuk akal nggak? Begitulah Isra Mi'raj itu. Tidak bisa dipikiri dengan akal, tetapi harus dengan keimanan. Ya, harus dengan keimanan, bukan dengan akal pikiran kita tidak nyambung Isra Mi'raj ini. Makanya harus dengan keimanan. Adik-adikku sekalian, ya, semoga dalam kisah Isra Mi'raj ini perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian ke langit ketujuh dan ke Sidratul Muntaha, mengelilingi surga dan neraka. Inilah makna Isra Mi'raj. Siapa yang bisa tahu? Maju ke depan. Isra dan Mi'raj. Isra itu apa? Mi'raj itu apa? Isra tadi udah disebutkan sama kawannya. Mi'raj apa Mi'raj? Ini, maju ke depan. Silakan. Bisa ada pusat ini. Jangan cuma Ustaz bawa pulang lagi. Udah Ustaz siapkan dari malam. Ustaz ulangi ya. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Itu Isra. Kalau Mi'rajnya perjalanan Nabi Muhammad dari bumi ke langit ketujuh, kemudian ke Sidratul Muntaha. Untuk menerima perintah sholat 5 waktu sehari dan semalam. Ada yang berani? Maju ke depan, silakan. Siapa yang berani? Maju. Maju. Ada? Isra Mi'raj. Apa? Maju. Silakan sini. Ini mic-nya ini. Udah nanti saya bantu. Nanti saya bantuin. Silakan. Ini anak apa? Anak TK. Anak TK itu pemberani. Anak SD. SD kelas berapa? Kelas 1. Sini kamu beritahu dulu. Sini. Apa itu Isra dan Mi'raj? Siapa namanya? Sebutkan dulu namanya. Rizkiananda. Apa itu Isra dan Mi'raj? Apa itu Isra? Perjalanan Nabi siapa? Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Palestina. Ya, silakan. Terima kasih atas keberaniannya. Terima kasih. Wah, tangan apa? Tangan kanan. Salim. Semoga berkah. Ada lagi yang berani? Mi'raj apa Mi'raj? Mi'raj perjalanan Nabi Muhammad dari bumi ke langit ketujuh, kemudian ke Sidratul Muntaha. Maju yang berani. Ada yang berani? Itulah dia Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini manfaatnya apa? Hikmahnya apa? Untuk menghibur Nabi Muhammad karena beliau telah tertimpa musibah
Kenapa? Istrinya meninggal dunia, yaitu Siti Khadijah, dan pamannya Ali bin Abi Thalib. Kemudian beliau pergi ke negeri Thaif, dilemparin sampai berdarah. Nah, begitu berat ujian dan musibah yang diterima Nabi Muhammad, makanya Allah memberikan kegembiraan dengan memperjalankan Nabi Muhammad dari Mekah ke kota Palestina, kemudian mi'rajnya dari bumi ke langit ke-7, supaya Nabi Muhammad gembira. Bisa dipahami adik-adik? Nah, demikianlah tausiah singkat Ustaz, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jikalau dirasa kata-kata Ustaz kasar, Ustaz mohon maaf, karena Ustaz makhluk kasar, bukan makhluk halus. Betul? Nah, betul nggak? Jikalau dirasa kata-kata Ustaz kurang berkenan, Ustaz mohon maaf, karena Ustaz manusia biasa, bukan makhluk luar angkasa seperti alien, ya kan? Ustaz kan manusia biasa. Ya, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai berkarat. Kalau ada kata-kata yang salah, maafkan Ustaz, dunia akhirat. Nah, ya, buah durian, buah kedondong, sekian dulu dong. Nah, burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yel-yel kita sebernama. Nah, yang kedua jangan lupa rajin tadi ya. Sebernama, rajin, kreatif, luar biasa. One more again. Sebernama, rajin, kreatif, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua.